Kalau kita datang ke gereja, ada banyak kepentingan, ya. Datang ke gereja untuk apa? Ikut ibadah. Padahal tukang parkir ya. Gereja ngapain? Kurang lengkap, jadi menimbulkan distorsi ya. Kalau cuma kawin di mana bisa ya. Mungkin melaksanakan sakramen perkawinan atau banyak sekali motivasi oleh gereja. Sebagai berdiakon, Pak ngapain gereja? Tugas apa? Bantu imam, bagi komuni. Nah, apapun motivasinya di gereja, yang paling dasar, yang paling harus selalu diingat adalah motivasi gereja sebenarnya sangat sederhana. Tapi saja berkembanglah dari hal yang sangat sederhana itu, yaitu ini, kita mau mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus itu apa? Lakukanlah ini. Itu melakukan apa? Melakukan kawin misalkan enggak, ya? Melakukan ibadat saja kan tidak. Lebih khusus spesifik melakukan apa? Lakukanlah ini. Ininya itu adalah peringatan akan dagu dalam bentuk apa? Sakramen Ekaristis. Kalau kita menemukan, ya, perintah Yesus yang kita dengar dari katakanlah Injil Matius, Markus, Lukas, Sinoptik, ya. Pada waktu perjamuan malam terakhir, Yesus meminta para rasulnya melakukan suatu tindakan, ya, yang dilakukan oleh Yesus pada malam itu, yaitu mengadakan perjamuan malam terakhir. Itulah awal kelahiran sakramen Ekaristi. Jadi begitu kita mendengar kata lakukanlah ini pada hari-hari sekarang, besok pagi kita mendengar lagi, atau tadi pagi sudah mendengar, kita teringat akan peristiwa katakanlah 2000 tahun yang lalu. Yesus pernah mengamanatkan, menyuruh, memerintahkan kita untuk melakukan sakramen Ekaristi. Jadi melakukan sakramen Ekaristi, kita mengadakan satu perayaan seperti yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun lalu bersama para muridnya. Para murid yang pertama kali menaati atau mau melaksanakan perintah Yesus itu, sehingga akhirnya meneruskan kepada pengikut seterusnya sampai kita sekarang ini. Maka kata lakukan ini atau facite, hai kalian, menyapa langsung murid-muridnya, dan itu juga kaliannya itu menyapa langsung kita. Meskipun dalam misa kudus kita seringkali tidak mendengar kata kamunya itu, ya. Yang lakukanlah ini untuk mengenangkan dagu. Mestinya lakukanlah hai kamu semua untuk mengenangkan dagu. Nah, perintah Yesus itu mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama ini, dimensi kultik, dimensi melakukan tindakan peribadatan, dan tindakan itu disebut tindakan Ekaristi. Gereja berkumpul dan merayakan Ekaristi. Nah, itu Anda semua sudah melakukan, pasti sudah, karena sebagai berdiakon pasti sudah melakukan. Kita dihitung seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, setahun berapa kali. Hukum gereja bisa mengatakan apa? 5 perintah gereja itu ya, pada hari-hari Minggu, ya. Hukum gereja mengatakan ya minimal 2 kali setahun. Setahun 2 kali berarti Natal dan Paskah, ya. Melakukan perintah Yesus untuk berritual Ekaristi. Dan dimensi pertama dari perintah Yesus lakukanlah ini adalah dimensi kultik. Kita merayakan Ekaristi. Sudah melaksanakan, sudah semuanya. Lalu ada dimensi yang lain yang kita temukan dalam Injil Yohanes, yaitu dimensi etik.
dimensi karitas, dimensi cinta kasih. Kisah pencucian kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para rasulnya itu setahun, ya kita dengar paling sekali atau dua kali dalam bagian lain dalam kisah ya, atau liturgi. Tapi yang jelas pada perjamuan malam, pengenangan perjamuan malam terakhir atau peringatan ulang tahun Ekaristi itu, kita mendengarkan lagi kisah itu, kisah dari Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak mengisahkan bagaimana Yesus merayakan Ekaristi. Kalau Injil Markus, Matius, Lukas itu mengisahkan bagaimana Yesus merayakan Ekaristi. Kurang lebih struktur yang digunakan oleh Yesus itu digunakan oleh gereja, khususnya gereja Katolik ya, untuk merayakan Ekaristi, terutama dalam liturgi Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengambil piala. Yesus mengucap syukur. Kemudian Yesus memecahkan atau untuk piala dia mengedarkan. Itu 3 tindakan Yesus yang sampai sekarang kita ikuti dengan cara yang agak berbeda ya, tetapi strukturnya sama. Nah, dimensi kultik itu diwariskan melalui kisah sinoptik. Nah, dimensi etik yaitu dimensi perilaku di luar Ekaristi, di luar perayaan ritual, menemukan dasarnya juga dari tindakan Yesus sendiri dalam rangkaian perayaan itu. Katakan sebelum melakukan Ekaristi atau sebelum melakukan perjamuan malam terakhir, Yesus mencuci kaki para rasul. Berapa rasul yang dicuci kakinya? 12. Siapa yang menolak? Petrus. Petrus menolak cuma kaki saja, kalau bisa semuanya. Nah, setelah Yesus mencuci kaki, lalu dia mengatakan, kalau kalian menganggap aku gurumu, ya, maka lakukanlah atau perbuatlah juga apa yang aku lakukan, yaitu mencuci kaki. Gampang mencuci kaki sendiri. Mencuci kaki orang lain mungkin gampang ya, kalau mau dicuci. Tetapi maknanya apa sebenarnya? Maknanya adalah sebenarnya ada satu perintah baru, mandatum novum, yaitu untuk mencintai, saling mencintai, bahkan yang barunya adalah mencintai sehabis-habisnya. Sebelum meninggal dunia atau sebelum perjamuan itu kita sudah mendengarkan ajaran juga bahwa Yesus mengajarkan mencintai diri sendiri, ya, mencintai Allah dan bahkan juga mencintai musuh-musuh. Itu rangkaian kebaruan dari perintah Yesus itu. Sekarang ini mencintai sehabis-habisnya. Yesus meminta para muridnya untuk mencuci kaki. Maka terjadilah kebiasaan manikur dan pedikur. Dari gereja. Hari ini gitu loh. Pura-pura ngoper. Baik. Jadi memberikan diri sehabis-habisnya. Sebenarnya simbolnya sama dengan atau maknanya sama dengan apa? Memecahkan roti, ya kan? Menumpahkan darah itu sama dengan mencuci kaki juga. Artinya memberikan diri seutuhnya bagi orang lain. Jadi pada zaman malam itu, kalau versi Yohanes dikatakan sebelumnya Yesus memerintahkan untuk mencuci kaki, ya. Artinya mau memberikan diri untuk orang lain sebagai bentuk cinta itu. Dan setelah dia cuci kaki, dia masih berikan bentuk simbolis yang kedua, yaitu dalam Injil Sinoptik Yesus mengambil piala, mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkan. Nah, ini memecahkan dan mengedarkan piala, ya. Itu sama dengan memberikan diri sehabis-habisnya. Dua tindakan ritual, dimensi etik dan dimensi kultik dilakukan oleh Yesus. Dan esoknya pada Jumat, ya, katakanlah Jumat Agung itu, kita mengenangkan
kematiannya Allah Kristus. Setelah merayakan Ekaristi pertama itu bersama murid-muridnya, pada Jumat dia mati, dia disalibkan. Nah itulah namanya mencintai sehabis-habisnya itu apa? Mati di kayu salib, mati memberikan diri di sana. Nah, setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya bukan hanya dimensi kultik saja yang digaungkan atau dipraktekkan. Kita sedang mau nyanyi bareng, kumpul bareng, makan bareng misalnya, roti yang sama itu, minum bareng. Tidak sekedar itu. Sebenarnya juga kita diminta untuk ada dimensi karitas juga, dimensi kultik, saling melayani, saling berkorban. Bahkan setelah perayaan Ekaristi mau berakhir, ya kan, masih diberi pesan. Ya. Ite misa es. Misa sudah selesai. Ya. Pergilah. Kalian semua diutus. Diutus kemana? Mewartakan cinta itu. Ya. Bukan diutus ke mall. Ya. Kalau di sudah mall itu kemana? Bukan Rawasi Mall ya. Mas sekarang kan? Alam Sutra Mall. Pokoknya pokoknya hebat. Ya. Atau Binus Mall ya. Mall tuh Binus bukan mall ya. Hampir. Jadi Ite misa es ya. Terjemahannya bukan sekedar misa sudah selesai. Ya, demikianlah misa. Memang kata latinnya ite, demikianlah selesai misanya ya. Tetapi itu ada rumusan yang mengatakan bukan cuma menyatakan bubar jalan ya. Kalau bahasa Inggrisnya dismissal dengan pembubaran dah. Ya. Jadi kata mitere itu mengutus. Jadi ada dimensi yang harus dicamkan bahwa setelah kita mendapat contoh, ya kan, Yesus yang mengambil makan, mengambil mengucap syukur dan membagikan itu, memecahkan diri itu, juga hendaknya diikuti oleh kita semua yang mengikuti misa dalam kehidupan sehari-hari. Berani kita mencuci kaki, bukan sekedar simbolis saja. Pulang ke rumah, ayo kita saling cuci kaki. Wah, suaminya cuci kaki istrinya, ya. Istrinya cuci kaki suaminya, ya. Lalu anak-anaknya dan seterusnya. Itu masih simbolis. Yang lebih real, yang lebih nyata. Saya kira Anda sebagai bapak-bapak semua sudah berkeluarga belum? Saya belum. Kamu belum kedua kali. Baik, jadi dari pesan Yesus lakukan ini ya, kita menemukan dua dimensi ya sekarang juga tergantung setiap kali kita merayakan Ekaristi. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang penggunaan istilah ini. Mungkin Anda masih kadang-kadang dibingungkan atau dirancukan. Tadi saya sudah menyebut dua kata itu, ya, Ekaristi dan Misa. Ekaristi, kata Eukaristia atau kata kerjanya Eukaristei, itu artinya mengucap syukur. Jadi itu adalah kata yang diambil dari tindakan kedua Yesus. Ya. Tindakan pertama adalah ia mengambil roti. Persiapan persembahan itu dia mengambil roti. Romo mengambil roti. Ya, meskipun gambarnya apa? Yang tampak adalah ia menerima, ya kan? Tapi itu dianggap sebagai mengambil roti. Lalu yang kedua adalah mengucap syukur. Sebenarnya ada kata lain juga yang digunakan eulohein, memberkati, mengucapkan berkat. Tapi yang lebih diterima atau lebih sering dipakai adalah Eukaristei. Jadi pada roti dia mengatakan eulohein, pada piala dia mengatakan Eukaristei. Tapi eulohein-nya tidak digunakan untuk menyebut istilah misa, tapi Ekaristi. Nah, kalau kita mengatakan Eukaristia atau Ekaristi, itu adalah realitas yang lebih luas, lebih rumit lagi.
Memang kita seringkali memotong kata perayaan Ekaristi menjadi Ekaristi saja, ya kan? Ekaristi kaum muda, Ekaristi lansia, gitu ya. Orang bisa kalau tidak langsung ingat Ekaristi lansia dan Ekaristi kaum muda, ya. Itu berarti misanya, bukan teologi Ekaristi kaum muda, ya. Bukan teologi Ekaristi lansia, Ekaristi untuk prodiakon. Itu berarti menunjukkan perayaannya sebenarnya. Nah, kata Eukaristi atau Ekaristi itu lebih menunjuk pada teologis, ya, istilah teologis. Jadi bisa saja kata Ekaristi untuk, ya, mengganti kata misa. Tapi tidak selalu kata misa bisa mengganti kata Ekaristi. Karena Ekaristi juga ada menyangkut misalnya adorasi Ekaristi, ya. Perayaan Ekaristi berbeda dengan adorasi Ekaristi, prosesi Ekaristi, visitasi Ekaristi. Bahkan simbol sakramental roti dan anggur juga bisa disebut sebagai Ekaristi. Sakramen Ekaristi kadang-kadang juga untuk menunjukkan sakramen Maha Kudus itu sendiri, Ekaristi. Jadi kalau menggunakan kata Ekaristi, begitu saja Ekaristi, kita harus hati-hati juga. Ini ada kata yang dihilangkan tidak mendahulunya, misalnya perayaan Ekaristi atau tidak. Jadi ini teologia prima, ya. Teologia prima menyangkut bagaimana ritual peribadatan yang berkaitan dengan Ekaristi. Tadi sebutkan misa, adorasi, prosesi, visitasi, simbol sakramental roti dan anggur. Nah, yang kedua, kata Ekaristi juga bisa digunakan secara teoretis, katakanlah, ya, dalam pengertian studi, menjadi teologi sekunder. Maka ada teologi biblis, teologi dogmatis, teologi liturgis, ya, yang, ya, mempelajari, ya, bidang Ekaristi ini. Itu antropologi. Dua kata kunci ini, ya, akan saya kembangkan. Pertama, kalau kita berliturgi, kita harus melakukan sesuatu. Maka tadi kan Yesus juga berpesan, lakukanlah, melakukan. Bukan sekedar kenangkanlah kan bisa sambil tiduran, bayang-bayangin, oh gitu ya. Itu kenangkanlah, dulu sempat terjemahannya kan kenangkanlah. Kalau kita hanya berhenti pada kata kenangkanlah, memang mengenangkan doang, kan? Kenangkanlah aku, apa sih? Dia lupa dulu kenangkanlah ini untuk sebagai kenangkanlah sebagai peringatan. Gimana, sama aja kan? Oke lah, itu masa lalu, udah dilupakan, saya udah melupakan juga dia. Jadi sekarang lakukanlah, itu ini tindakanlah, perbuatlah. Saya mau menunjukkan dimensi antropologisnya. Jadi kita melakukan dengan apa? Kita melakukan dengan seluruh unsur ketubuhan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan seluruh kemampuan tubuh kita yang ada dalam tubuh kita. Unsur indrawi ada, macam-macam. Melalui tubuhlah kita bisa, katakanlah, memuliakan Allah dan mengalami pengudusan itu. Melalui tubuh kita bisa bernyanyi, ya kan? Kita bisa mendengarkan, telinga kita bisa melihat simbol-simbol yang indah dari di alam sutra itu kan, di Basilika Alam Sutra, ya, Basilika Alam Sutra. Kok ada ketawa sih? Oh, itu Basilika gayanya, ya. Ada bilang-bilang itu kan, itu Basilika. Ya, tapi itu loh bahasanya Basilikaan. Pokoknya Basilika lah. KW3. Itu 3 bulan. Kan di atas tuh ada kupolanya, ya, atau ada kubahnya, ya. Ada lukisan tiruan dari Kapel Sistine, ya. Ada Adam dan Hawa, kan ceritanya apa, ya? Saya lupa, ya. Nah itu kan, ya, bagian dari keindahan itu kan. Ya.
ada altar dan seterusnya. Nah itu dicerap, dipersepsi, ya, dilihat oleh apa? Ya oleh tubuh kan, oleh mata kita. Dupa, ya, yang berbunyi cerik, ya kan? Itu kan ditangkap oleh telinga juga. Atau harumnya. Dulu waktu saya misinar kalau bawa dupa gitu, kalau pagi tugas hari Minggu gitu, belum makan tuh bisa pingsan, mabuk ya. Pengalaman ya. Bawa dupa tuh paling gagah berjalan depan sendiri kan. Waktu habis itu liang tuh ya. Itu kok setelah sakau gitu ya. Ya, pedas sekali itu ya. Nah, oke. Jadi ketubuhan kita itu penting sebenarnya. Makanya juga misalnya di sini unsur jiwa dan raga ya itu tidak jadi dipisahkan di sini. Jiwa dan raga kita. Manusia itu mesinnya jiwa apa? Belum lah nanti lah. Habis ya, habisin dulu ya. Aku bisa siap. Ini dulu ya, satu dulu. Tindakan manusia ya mengerahkan seluruh kemampuan yang bukan kemampuan sendiri itu sebenarnya ya, itu dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi tahap pertama orang kalau mungkin udah pernah ingat ya, nanti saya akan singgung lagi di sini ya bahwa untuk menghadiri suatu sakramen supaya berbuah, menghasilkan buah sehingga kita bisa merasa punya bekal untuk diutus ya, untuk mencuci kaki atau mencintai sehabis-habisnya tadi. Orang harus bisa reseptif menerima. Nah, penerimaan pertama adalah penerimaan diri. Penerimaan diri sendiri, ya kan? Ada orang yang punya bakat berlebihan, bakat cukup atau tidak punya bakat sama sekali, masa nggak ada sih? Bakat kriminal, bakat juga ya. Ya. Jadi semua orang dianugerahi Tuhan. Tubuhnya ada yang sempurna dan tidak. Yang tidak sempurna jadi pastor. Pokoknya konten ya. Yang sempurna jadi prodiakon ya supaya menghasilkan banyak pastor nanti ya. Amin. Ya. Jadi kita datang ya, dengan reseptivitas, ya. Menerima iman itu sendiri. Ya. Nah, yang kedua adalah penerimaan yang tinggi juga. Menerima diri, menerima Allah sebagai yang mengatur dirinya, Allah sebagai katakanlah yang mengatur dalam arti yang dikte ya, tapi yang apa? Kita gantungi lah, kita bergantung pada Allah. Jadi semua yang diberikan oleh Allah di dunia ini bisa kita tangkap, bisa kita gunakan lagi untuk memuliakan Allah. Karena tujuan liturgi, tujuan misa adalah glorifikasi, memuliakan Allah. Dengan memuliakan itu kita mendapatkan santifikasi, pengudusan. Dikuduskan juga melayani tubuh kita. Maka yang digunakan adalah unsur-unsur yang ada dalam alam yang bisa kita rasakan, kita lihat. Yang digunakan air, ya kan? Air dikapretin, cerek, ya kan? Kan kita merasa. Masuk gereja aja kita sudah bersentuhan dengan air, ya kan? Kita ingat pembaptisan dulu. Zaman dulu kalau dibaptiskan tenggelamkan ya. Putra, ya. Supaya dia tahu saat mati. Ya. Jadi pembaptisan kan dosa lama dibunuh kan, dimatikan, diganti dengan hidup yang baru. Maka dulu sampai duduk gitu baru Bapak, dan kuat, angkat lagi. Putra. Itu ekstrimnya, lebaynya. Tapi sebenarnya maksudnya begitu ya. Kita tidak mengalami dicelupkan ya, tapi sudah diminimalisir ya, diperciki saja, diguyuri kepala kita. Itu pun pakai arangan kita ya. Kalau bayi lagi wah nangis dia. Nah, itu juga mulai tubuh kita, air. Maka juga kita mengenali air sebagai simbol itu bukan sembarang air, ya kan? Kalau kita mengatakan air itu membersihkan dosa-dosa, ya, menjadikan kita bersih, bukan membersihkan dosa-dosa, dosa jadi bagian bersih ya, membersihkan kita dari dosa-dosa. Ya. Maka yang dipilih juga air yang bersih. Ini gambaran tata perayaan Ekaristi, ya, atau misa yang tadi saya sebut sebutkan. Nah,
ini baca mengatakan Yesus mengambil roti adalah persiapan persembahan. Yesus mengucap syukur atau mengucapkan berkat itu adalah peristiwa doa syukur agung. Lalu Yesus memecahkan atau membagi-bagi roti, ya, mengedarkan piala, itulah ritus komuni. Nah, 1, 2, 3. Ya. Ini adalah 3 tindakan Yesus, disebut traditio mysterorum. Traditio mysterorum. Ini menjadi bagian utama dari perayaan Ekaristi. Mengapa misa ya disebut sebagai perayaan Ekaristi? Karena ini Ekaristi itu dilakukan di sini, mengucap syukur dilakukan di sini, di tengah-tengah. Nah, saya selalu mengatakan, setiap kali kita mengikuti satu ritual, entah itu ritual profan atau ritual religius, selalu mengandung unsur menuju puncak dan ada klimaks serta anti klimaks, akhirnya turun. Contohnya kalau yang profan, kalau kita merayakan ulang tahun, ya kan? Anak-anak kumpul dulu, ya. Terus setelah itu nyanyi kan? Nyanyi apa? Happy birthday to you, happy birthday to you. Habis nyanyi apa? Tiup lilin. Tiup lilin. Doanya apa doanya? Doanya dulu ya. Mungkin doa di sini. Tiup lilin. Biasanya tiup lilin itu lagu puncak ya kan? Setelah tiup lilin, potong kuenya. Setelah potong kuenya, makan. Setelah makan, pulang. Selesai kan? Itu ritual profan, ritual sekular sehari-hari. Ritual religius pun juga selalu ada puncaknya. Artinya mulai perayaan di bawah sampai puncak selesai. Kita makan begitu kan? Makan dulu, nanti kita buktikan ya. Bikin dulu ya. Nasinya masih tipis dulu ya. Lalu lauknya mengelilingi nasi. Setelah itu dimakan ya kan? Habislah. Lalu ke belakang. Besok datang lagi, naik lagi. Nah, inilah struktur dasar dari perayaan Ekaristi. Tetapi kalau cuma melakukan ini saja, ya kita belum merayakan Ekaristi. Ya, karena ini baru bagian puncak dari perayaan Ekaristi. Untuk melaksanakan Ekaristi, kita juga perlu mengawalinya dengan beberapa bagian. Ekaristi tidak pernah boleh dilepaskan dari liturgi sadar. Jadi 2 bagian ini adalah tak terpisahkan dan tidak boleh dibolak-balik. Mari kita makan-makan dulu, baru menjadi sadar. Kenapa? Ya kan biasa kita makan-makan dulu kenyang baca koran. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi ini adalah persiapan. Maka dikatakan liturgi sabda itu adalah menyantap makanan juga berupa sabda. Di sini kita menyantap makanan juga berupa roti, sama-sama makanan. Ya. Ini makanan rohani, ini makanan jasmani. Ya. Mungkin tidak mengenyangkan semua, ya, tergantung kita sendiri menerima ya. Makanan rohani tidak kenyang, ya, tapi saja kenyang. Ya. Makanan jasmani yang cuma secuil gitu atau perjabat biasanya dapat yang gede atau kecil? Gede ya. Kadang-kadang kalau kurang silakan habiskan sendiri. Kita kalau sisa ya habiskan sendiri, ambil kenyang gitu ya. Nah, jadi misa harus ada liturgi sabda. Ya. Seringkali mungkin ada pemimpin perayaan sabda, ya kan? Perayaan sabda. Pernah nggak? Ada tugas kan? Pernah diakan memimpin perayaan sabda? Ada ya. Biasanya hanya di sini, ya. Tapi nggak ada ini. Tapi boleh bagi komuni kan di sini. Misalnya ya. Atau mengirim viatikum ya ke rumah-rumah ya. Kalau bisa jangan langsung lompat. Dalam nama Putra Kudus langsung pamit di situ ya. Dulu kasih bacaan dulu ya. Diberi bacaan dulu satu ayat satu perikop ya. Jangan satu buku nanti keburu mati. Setelah itu baru terus menutup.
Tapi itu bukan pelayanan Ekaristi, ya. Itu adalah pelayanan komuni, ya, atau ibadah sabda dengan komuni, tapi bukan Ekaristi. Seperti Jumat Agung, ya. Jumat Agung ada misa nggak? Nggak ada. Tapi seringkali ada pengumuman misa Jumat Agung. Ya. Ada poster besar, misa Jumat Agung, misa Jumat Agung bersama siapa? Misa Jumat dulu di Bandung ketika lagi demennya saksofonis Embong ya, misa Jumat Agung bersama Embong Raharjo, kualat dia. Misa Jumat Agung itu kan nggak ada misalnya. Bersama, misalnya bersama Yesus, bersama Embong ya. Tapi saya sudah bertemu dengan Yesus. Jadi misa Jumat Agung nggak ada. Itu ibadat Jumat Agung ya. Ibadat kan kita bacaan dulu ya kan, bacaan pertama, bacaan kedua, lalu pasio ya kan, bacaan Injil. Setelah itu ada doa umat, ya kan, meriah. Lalu selesai komuni ya. Itu ibadat apa? Oh ya, cium salib. Ciumnya orang rumah ya. Kita aktif ya, tapi nggak sadar sebenarnya apa yang sedang kita lakukan. Ya paling gampang lah, bagaimana tata gerak tubuh kita, ya, itu terpadu di sini jiwa dan raga ya. Kalau kita berlutut misalnya, berlutut kadang-kadang separuh hati. Encok. Ya kalau sudah memang ada kendala-kendala fisik ya jangan maksa ya. Tiarap. Nah, ada perhatikan kalau nanti tabisan, pernah lihat tabisan ya? Tabisan imam, tabisan uskup. Tapi yang berat videonya lucu-lucu. Tabisan imam masih bisa diatur, ya kan? Diajari dulu. Satu tiarap, mereka benar tiarap. Langsar. Begitu tabisan uskup, uskupnya nggak tiarap ini. Wah, bukunya di depannya. Itu contoh ya. Maklum sudah terlalu tua, jadi semua aturannya. Jadi kita mungkin tadi ya aktif waktu sekali, nyanyi lagu-lagu macam-macam, ya kan? Senang-senang tapi nggak sadar itu benar nggak? Lagu itu memberi masukan buat spiritualitas atau iman saja tidak? Atau yang sekedar senang-senang saja? Liturgi itu bukan sekedar bersenang-senang, tapi di situ ada nilai korbannya kan? Korban juga. Dikorbankan apa? Karena saya berliturgi itu tidak sendirian. Kalau Anda berosario terserah mau jalan kaki 5 kilo langsung nggak sampai secara jantung aja ya. Mau apa? Berenang sampai rosario boleh. Ya boleh aja daripada matanya kemana-mana rosario aja kan. Rosario atau basket rosario. Karena sendirian. Ya. Mungkin nanti Anda boleh praktekkan kalau misalnya capek ya. Malam ya, Bapak kalah, aku percaya, salam Maria, Bapak kami, salam Maria, tidur. Besok pagi bunyi kering, kemuliaan kepada Bapak. Soalnya semalaman ya, itu aktif. Nah, kalau itu terserah ya, memang prinsipnya lakukan dengan pantas ya. Tapi karena Anda sendirian ya, Anda bisa berpikir di mana tempatnya, bagaimana caranya. Maka ada banyak kan versi rosario. Ya kan? Ada komisi-komisi mungkin bikin sendiri ya, komisi lingkungan hidup ya. Rosario lingkungan ya. Nanti komisi keuangan rosario fundraising kan? Apalagi ya, komisi seminari sedang ya. Nah, kalau kita bersama-sama maka tidak boleh sembarangan. Maka tadi kesadaran tidak menyangkut sadar di tengah kebersamaan. Maka ada dalam gereja dalam sembarangan kan, pakai celana semua kan. Ya. Mungkin ada yang lupa tapi ya jelas nggak usah cari-cari yang lupa siapa ya. Ya jelas kita berusaha pantas karena pertama-tama bukan pada Tuhannya. Oke lah, kita punya perasaan pada Tuhan pantas jelas ya. Tapi yang akan ada temui siapa di situ? Bersama kita ya. Maka juga kita gereja dengan pantas. Itu juga suatu bagian dari tindakan. Kamu memilih tubuh saya dihiasi. Di korum itu, ya,
menghiasi liturgi itu bukan sekedar menghiasi ruangan, tapi juga diri masing-masing. Diakon menghiasi diri dengan jubah, ya, jubahnya lebih scope. Misalnya, kalau mungkin pakai topi bulat gitu ya. Jadi karena bersama-sama, ya, kita sadar sebagai eklesia, sebagai gereja. Masih ingat kan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir. Persyaratan Ekaristi atau perayaan liturgis adalah lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ya. Jadi bukan individual. Maka tadi karena bersama-sama, ya, maka saya juga pertimbangkan bagaimana sebaiknya saya berada di tengah kebersamaan itu. Saya mengerem ego saya mengerem nafsu saya, nafsu pemimpin yang berlebihan, ya kan? Imam di sini udahnya kuat ya, menjadi yang sangat dominan, ya. Tetapi imam itu adalah pelayan di situ. Dia malah babunya, kacungnya kita, ya. Dia yang, ayo promo, yang baik. Ya. Mestinya gitu kan. Tapi bisa jadi dominan. Ada anak nangis, wah, tolak. Anak itu keluar atau saya yang keluar? Bisa kan? Ini fakta ya, bukan fiksi ya, fakta. Jadi ada juga orang-orang akhirnya, itu nanti saya termasuk marah dalam gereja, ya. Tapi nggak boleh kan? Jadi itu mungkin menunjukkan dominasinya. Itu adalah perayaan seluruh gereja, seluruh dunia. Ya. Benediktus pun minta pendapat. Kita harus kemudian udah nggak usah diubah, nggak usah dipindah, situ aja tapi dikurangi. Bahkan nyanyian salam damai dihapuskan, nggak perlu ada lagi. Itu yang merusak. Imamnya nggak minta salam-salaman, organisnya yang meminta. Organisnya, itu namanya aktif tapi tidak sadar, akhirnya latah. Ya, itu mendengar kata damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ya, langsung siapa yang suruh? Kalau imamnya mau hening kan, nggak perlu baik. Baik, itu kebersamaan kita. Ternyata kita tuh merayakan Ekaristi sebagai satu tubuh mistik Kristus, ya. Satu gereja seluruh dunia. Jadi kita pun juga bersama-sama dengan para rasul, ya. Tradisi apostolis, ya. Seluruh perjalanan sejarah gereja, khususnya Ekaristi dan liturgi, ya, itu juga berangkat dari apa yang dilakukan oleh para rasul apostolis. Makanya sebagai gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, kita melaksanakan itu. Dan tugas kita semua yang dikatakan pergilah kita diutus, ya, itu juga diutus untuk bagaimana kita menjadi tetap satu. Di Eropa, di Amerika, di beberapa belahan dunia sudah gereja sudah bangkrut, ya, karena orang menjadi sangat individualis, ya, itu juga teladan pemikiran nggak ada lagi, berkurang. Bagaimana mereka mewariskan nilai-nilai gereja dan tradisi apostolis ini? Kalau liturgi diubah-ubah oleh orang-orang yang kreatif tapi nggak bertanggung jawab, itu setiap kali bisa diganti-ganti, misalnya strukturnya, tata caranya, lagunya. Lalu anak cucu kita bagaimana menerima itu sebagai warisan? Ya. Seperti kita mengalami sekarang tradisi budaya suku-suku, ya. Bahasa, tarian, itu semua sudah kreasi baru. Bukan hanya kreasi baru, tapi sudah banyak yang asli ya tidak ya. Itu ada kreasi baru bagus, tapi orang membuat kreasi baru bahkan tidak sembarangan. Ya. Ada pakem yang dipertahankan dia, tapi yang beli juga banyak. Ya. Tapi di luar itu sebenarnya kita sebagai anggota gereja, ya, bagaimana kita mungkin merasa bangga dulu dengan gereja, ya, kita bisa merasa ini loh akan kita teruskan. Liturgi itu tindakan yang bersama yang suci, ya, karena peristiwa ilahi bertemu dengan peristiwa manusia. Siapa yang menyucikan Allah? Tapi siapa yang menginisiatif atau harus melakukan duluan? Ya manusia. Boleh ditanya juga, ya manusia dari mana? Allah. Ya Allah lagi ya, ya. Maka kita berhati aja, semua yang mulai adalah Allah. Karena yang menciptakan adalah Allah. Dan karena itulah kita melanjutkan karya Allah. Kita memuliakan Allah dengan apa? Yang sudah diberikan oleh Allah juga.
Maka kita mengusahakan bagaimana liturgi menjadi suci atau dirasakan suci. Karena kita meyakini ada peristiwa bukan sekedar peristiwa manusiawi, tetapi peristiwa yang ilahi. Pertemuan unsur surgawi dan duniawi. Sama dengan sakral. Sakral, ya. Itu sakral. Nah ini dimensi ini yang hilang pada zaman modern, banyak hilang. Dimensi sakral, orang tidak lagi perlu mungkin ya mengalami yang sakral. Padahal kalau dicari secara psikologis pun ya, orang sekarang mungkin mencari yang sakral itu bukan lagi di agama, ya, bukan lagi dalam ritual keagamaan formal resmi, tapi di praktek-praktek, terus yoga, ya, meditasi. Sebenarnya itu semua ada unsur-unsur dalam psikologi Kristiani juga, bukan Kristiani sebenarnya. Karena mungkin gereja atau semua oleh gereja tidak tahu, maka gampang lari ke yang itu ya, ke Bali, ya, ikut meditasi, apalah jupalitan dan seterusnya, ikut vegetarian dan seterusnya. Akhirnya dia meninggalkan ya, kesucian yang secara katakanlah tradisional formal ditawarkan oleh gereja, oleh Allah, oleh gereja. Jadi kita mengakui bahwa liturgi itu suci. Kita mengupayakan supaya yang suci itu memang berbeda dari yang profan. Itu kita sendiri harus membedakan. Sehingga kita mengusahakan, nanti Allah akan menggenapinya, menyempurnakan. Kita tidak tahu ya, persisnya detik mana Allah itu bertindak, tidak tahu. Tapi kita melakukan saja ritual. Seperti Anda kalau makan kan, pokoknya makan ya. Tapi kan apa Anda tahu persis nikmatan kenyangnya atau titik nikmatnya itu di mana kan nggak tahu. Tiba-tiba kenyang aja gitu ya. Mungkin nikmatnya setelah nongkrong di belakang gitu. Ternyata banyak hasilnya. Mungkin ya. Nah, jadi ritual yang kita lakukan itu kita upayakan. Karena kita tahu bahwa ini istilah suci, kita diminta untuk memuliakan Allah. Nah, contoh-contoh upayanya adalah untuk glorifikasi, ya, misalnya kita pilih lagu-lagu yang berbeda antara lagu suci dan lagu yang tidak suci, atau lagu sakral dan lagu yang sekular, lagu profan. Kita juga memilih meskipun nada-nadanya ya mungkin diambil dari nada yang sama, do re mi fa sol la si do. Hanya bagaimana menatanya, ya, mengaturnya, mengkomposisikannya, mengharmonisasikannya, sehingga kita merasa, oh kalau nada-nada ini ya dimainkan seperti ini maka kerasa sucinya. Ya, kalau dimainkan seperti ini tidak kerasa sucinya. Misalnya lagu Gregorian, ya, Gregorian itu ya, tidak turun dari langit, itu juga evolutif, ya kan? Dari lagu-lagu Yahudi, ya, ketemu dengan gaya budaya Yunani, ya, itu adalah komposisi Gregorian. Tapi sekarang ini Gregorian juga gaya Gregorian dinyanyi, ya. Dinyanyikan tuh lagu-lagu rock. Start berfirman, ya, ada kelompok Gregorian juga, Gregorian chant, ya. Ternyata mereka tidak punya lagu Gregorian, ya, lagu-lagu pop rock itu dinyanyikan secara Gregorian. Ada lagi Enigma atau apa itu ya, yang mix, ya, mencampur dengan musik synthesizer atau apa ya. Kirinya dipertahankan kalau kiri kecak bisa ya. Tapi saya punya satu CD itu penyanyi Suster Benedictine, ya, dan lagu Gregorian karya Hildegard von Bingen itu juga kalau salah dia Dominikan, ya, abad ke-13 atau ke-12, 13 ya kira ya. Dia dulu tidak diakui sebagai teolog besar, baru akhir ini 2 tahun lalu diangkat sebagai santa, ya. Sebelumnya teolog wanita disingkirkan, ya, kalah, ya. Seperti Maria Magdalena kan sebenarnya
lebih pintar daripada daripada Petrus ya. Karena bisa lah ya. Zaman dulu ya. Apostolorum itu orang ada rasul dari para rasul. Nah, ini suster itu nyanyi lagu Gregorian dengan cara musik baru. Nah, itu sudah saya ya. Kayak gitu. Jadi ketika dia dimasukkan gereja, ya, orang udah merasa, oh nggak sakral lagi dia. Misalnya, ya. Atau mungkin lagu keroncong. Lagu keroncong itu ya sekarang dan jamur ya, masuk gereja. Tapi kalau Anda cermati, keroncong itu lahir bukan dalam konteks kesakralan, ya kan? Itu untuk main-main di pantai, ya, untuk kelangenan, ya kan? Jadi musiknya tidak sampai ke kedalaman ya, sebenarnya ya. Coba nyanyi lagu keroncong. Semuanya bisa dikasih musik yang sama. Ingin kami sesaji. Apa lagi? Bawalah persembahan. Melayang daun-daun sedang. Ya, karena memang itu bukan lagu, bukan nada-nada untuk yang sakral. Tapi ya sudah terlanjur. Kita kan suka salah kaprah. Itu kan isi-isi. Di daerah timur kata dia Portugis kan, kita bertempat. Kenapa lagu dangdut kok nggak boleh masuk? Kok nggak bisa masuk? Kok nggak bisa masuk? Kalau dari dulu Romo Prier PML tuh mengintroduksi lagu dangdut masuk gereja, semua ngikut kok. Seperti keroncong sekarang diterima kan? Tapi kalau mau dikritisi seperti itu. Iya. Lagu mohon ya Tuhan gembeleng. Itu kan nadanya nada lagu dolanan, ya kan? Kita lagu dolanan. Jadi ya, nah ini ya, yang sakral itu sebenarnya juga saya ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan di dalam ritual keagamaan. Ya. Kita bisa membedakan. Oh ini tempat yang sakral ketika mungkin kita nyalakan lilin di sana. Kita kasih bau gempa di sana, atau gempa di sana. Kita kasih gambar Yesus, ya kan? Ya, saya kira Anda tidak memasang patung Yesus di WC kan? Ya, mungkin salib ada karena takut ada setan. Ya. Yesus kan nggak pakai baju. Jadi kesakralan itu yang kita ciptakan, kita yang buat. Ya. Jika ada prodiakon merasa perlu memakai busana kesucian, ya kan? Jubah putih. Siapa yang nyuruh? Tidak ada kewajiban prodiakon. Tapi kalau di survei saya, apakah semua prodiakon menghendaki pakai jubah? Jangan lihat saya mau. Misalnya di survei yang seluruh prodiakon apakah merasa nyaman pakai jubah? Panas ya? Ya memang tidak harus. Mungkin pemikirannya supaya kelihatan suci. Ya enggak? Supaya pantas. Itu dia pantas karena kalau enggak nanti bajunya macam-macam. You can see. Ada lihat nanti ya. Ada prodiakon dan prodiakones pakainya sama jubahnya, ya kan? Nah itu dia, itu tantangan juga. Sakralitas jangan diserahkan pada Tuhan saja, ya. Yang kita sendiri juga harus mengupayakan. Maka gereja kita nggak bersih, ya kan? Dihiasi dengan patung-patung, gambar-gambar, semua gambar suci, ya. Bukan gambar rumah irama. Di gereja nggak ada gambar SBY sama Diono, ya kan? Ya Allah boleh. Jadi gambar-gambar ini seperti sini kan seperti kapel ya. Ini begini ada. Oh kapel. Nah ini kan gambar-gambar suci. Ya. Lalu gereja dibuat seperti itu supaya orang merasa oh ini ruang sakral. Anda mungkin bisa merasa aneh kalau misalnya pada waktu Natal ya kan. Di dalam gereja itu dihiasi seperti yang hiasan-hiasan ada di mall, ya kan? Mungkin pohon Natalnya banyak. Kalau dikasih apa gitu ya, kalau kasih gambar Santa Claus. Ya kita tidak dibedakan antara mall dan
Gereja. Gereja tuh ya, anggunnya sederhana tapi indah menyentuh. Baik, di dalam liturgi yang suci itu ya, ada penting lagi yaitu kita mengenangkan istri Paskah. Makanya itu suci, tidak sembarangan pertemuan. Ya. Nah, yang keempat adalah simbolis. Bukan tadi ada diperlukan estetika. Benda-benda itu manusia tidak perlu mandi, ya kan? Perlu dandan. Ada bayangkan kalau Anda gak gosok gigi baru kemuni, itu khusus bau. Khusus bapak ini bau, nggak laku nanti Anda. Tapi ada mengatakan, wah bagus nih. Kalau komuni sama bapak itu apa? Bonusnya pete ya. Cuma baunya doang. Jadi liturgi itu simbolis, ya. Orang berdiri, berlutut itu ada maknanya semua. Orang berjalan ada maknanya semua. Imam mengangkat ada maknanya semua. Kata-kata yang diucapkan ada maknanya semua. Simbolis. Bahkan ini seperti apa nih? Piala ini ya. Ada beberapa juga yang dibuat simbolis. Busana imam itu simbolis. Busana perdiakon maksa. Baik, jadi ekspresi artistik kultural ya simbolis menyatakan juga dimensi kesucian itu. Maka yang bisa didekorasi tadi gambar-gambar dari kitab suci, ya kan? Di kitab suci tidak sembarangan. Misalnya untuk altar misalnya, ya, gambar simbolis yang biasa Anda lihat apa? Untuk menghiasi altar. Apa? Gambar misalnya altar yang biasa banyak yang jamuan terakhir. Itu simbolis ya? Simbol. Itu tidak simbolis, itu realistis. Gambar realistis, ya. Simbolis itu misalnya PX. Nah itu apa? Tetragram ya? Apa? Ya pokoknya simbolis. Simbolis yang dari kitab suci menyangkut pengorbanan itu apa? Paling gampang salib, yang paling gampang. Ya. Domba mati. Domba, ada anak domba. Apalagi? Burung pelikan. Lilin itu paling gampang tuh anak SD itu kan. Ya. Misalnya burung pelikan, ya kan? Burung pelikan, ya, dia memberi makan anak-anaknya dari darahnya sendiri. Ya. Sering lihat ya. Jadi untuk menghiasi altar, karena altarnya adalah altar jamuan tempat kurban, ya, salib Kristus, maka hiasan simbolis dari biblis, dari kitab suci adalah yang bermakna kurban tadi. Atau roti, 5 roti, 2 ikan. Kalau seperti tadi yang perjamuan terakhir itu bukan simbolis, itu foto yang bukan siapa? Maria. Yang bukan itu Maria. Bingung nggak? Jangan dicek kitab suci nggak ada. Jadi simbolis ya. Sampai gerak imam merentangkan tangan itu simbolis. Apa artinya? Ada 2 arti. Imam merentangkan tangan. Ya. Kan banyak. Memang tidak dikatakan persisnya merentangkan harus berapa derajat. Enggak ya. Tapi ada perbedaan antara membuka tangan, ya, merentangkan tangan, mengangkat tangan, menumpangkan tangan itu ada tuntunannya. Tapi banyak orang nggak peduli. Pokoknya merentangkan tangan, angkat tangan. Ya Allah, dadah, ya. Jadi, kalau merentangkan tangan ada maknanya sebenarnya. Itu artinya eklesia orang, gereja sedang berdoa atau Yesus yang sedang ada di kayu salib, ya, merangkul semuanya. Maka ketika imam memimpin ya, doa-doa esensial itu dibawakan dengan cara merentangkan tangan. Itu simbolis, gerakan simbolis. Jadi yang simbolis itu bukan yang gambar-gambar, tapi gerakan kata-kata juga, ya. Benda-benda simbol yang lainnya, Ekaristi dari anggur, ya, itu semua tidak apa yang diambil dari selain dari Yesus sendiri juga dari tradisi gereja. Lalu yang tanda-tanda lahir yang kelihatan itu yang alamiah, air tadi ya, minyak, ya, krisma, ya, itu tampil ya, kalau bisa secara indah,
Maka ada pakem, ada pemahaman supaya yang simbolis itu nobilia simpliciter. Artinya apa? Sederhana tapi anggun. Kesederhanaan yang anggun. Ya, jadi kalau cuma sederhana saja itu bisa alay, norak, ya kan? Norak kampungan. Karena hanya menekankan sederhana saja. Makanya ditaruh bunga plastik tahan 50 tahun. Jadi uang untuk rangkai bunga tak perlu lagi, cukup bunga plastik. Itu nggak bisa. Kalau imamnya nggak usah pakai kasula mahal, ya. Udah pakai sarung. Nah, norak. Jadi ekstrimnya kalau hanya simpliciter menjadi norak, kampungan. Sebaliknya kalau hanya nobilia yang anggun saja, silikanya tinggi-tinggi ya, semuanya hiasan, dulu pernah begitu. Karena pemahamannya adalah yang terbaik, apa yang kepada Allah berikan yang terbaik, gereja keemasan dan seterusnya. Di Brasil itu ada satu tambang emas hitam, ya, di daerah Ouro Preto masalah. Orang-orang dari luar Brasil menemukan tambang itu dari kelompok dari mana kan Brasil dari suku mana-mana ya, satu area gitu yang menemukan sini kelompok dari misalnya orang-orang Itali gitu ya, bangun gereja di daerah itu di tempat penemuan. Yang sana nemu lagi bangun gereja lebih tinggi dari ini, mereka saingan gitu ya. Jadi berusaha maunya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, padahal menunjukkan gengsi mereka ya. Memuliakan Allah, nebeng memuliakan dirinya juga. Nah, kalau nobilia saja dikejar, maka menjadi lebay tadi ya. Bunganya nutupin altar. Semua bunga, pastor nggak bisa gerak. Pastor cuma semeter dia tinggi ya. Bunganya segini. Bagaimana dia buat tanda salib, kelihatan kan? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah itu kalau lebay, perkawinan terutama sini ya. Dan misa itu bukan milik pengantin, milik gereja. Yang merasa pengantin punya ini hajatan saya, ya. Misalnya saya impor dari Australia, impor dari Amerika, dari Belanda, ya. Bunganya habis 500 juta. Stipendiumnya 500.000 aja. Lebay. Jadi jangan lebay. Bunganya gereja bukan pasar lebay. Ya. Sederhana tapi anggun. Nah, itu susah untuk mengerem. Sederhana tapi anggun. Event-event tertentu ada orang nggak usah ngerem. Oh kita hanya sekali, belum tentu setahun sekali, belum tentu 50 tahun sekali. Iya tetap harus tidak. Baik, yang kelima adalah resmi. Liturgi itu tindakan resmi gereja. Ya. Itu membedakan dengan devosi. Devosi tidak resmi. Memang teks-teks devosional perlu diresmikan dalam artian disahkan oleh ordinaris wilayah. Ya. Jadi maksud resmi di sini adalah bahwa harus dilakukan ya, oleh anggota gereja seperti misa, sakramen-sakramen dan seterusnya itu harus. Maka ini dimensinya yuridis. Maka ada buku-buku resmi ya, untuk menjaga tadi semua ini 4 tadi tindakan bersama. Ya. Buku-buku resmi itu ya, diberlakukan untuk gereja seluruh dunia. Berbahasa Latin. Ada hukum gereja yang mengaturnya juga. Tidak semua aturan liturgi bisa dimuat dalam hukum kanonik. Ya. Maka hukum gereja memberikan aturan yang mendasar, kemudian secara rinci dijelaskan, diatur oleh instruksi-instruksi, bahkan pada taraf yang paling sederhana adalah rubrik petunjuk langsung ketika harus merayakan Ekaristi atau liturgi itu sendiri. Nah itu dimaksudkan menjaga keutuhan dan kesatuan. Supaya apa? Supaya saya pindah dari paroki ini ke paroki yang lain itu masih merasa sebagai gereja Katolik yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Bukan satu setengah kudus, ya, hampir Katolik, ya, setengah Protestan itu, dan tidak lagi Apostolik karena mungkin susunan berbeda. Ya.
Jadi itu menjaga kesatuan itu. Kalau Anda pindah ke negara lain, ya kan, atau untuk misalnya di tempat lain, meskipun bahasanya bahasa asing, gitu ya, Anda tahu ini, tahu. Saya pernah misalnya di Taiwan tuh saya tahu arti misa itu, tapi nggak tahu arti kata-katanya. Pokoknya ketika dikasih komuni, amin, ya. Amin. Amin melihat Bapa kami yang ada di surga itu kami, kan? Pokoknya tahu ya, yang ngomong apa saya tahu artinya. Kalau bacaannya ya tinggal buka aja di internet juga ada sama ya. Tapi kita merasa itu kegiatan satu. Bagaimana itu menarik karena setelah misa itu romonya sempat menyapa kita. Ya, kalau kan biasanya di Taiwan itu kan kuning-kuning semua ya. Ini ada orang Jawa hitam, ada orang Polres gitu, meeting ya. Ada dari mana? Ya, diperkenalkan ke umat. Nah, itu contoh juga bahwa kita merasa meskipun di tempat yang berbeda adalah Katolik. Katolik artinya universal ya. Katolikos itu satu kita. Habis bisa saya ajak ngomong umatnya lari kan nggak bisa bahasa Inggris. Kadang di Taiwan tidak semuanya ngomong Inggris. Kalau di Inggris semuanya ngomong Inggris loh. Anak kecil tuh udah ngomong Inggris. Di sini kan enggak. Di sana juga anak kecil tuh udah ngomong Itali. Percaya nggak? Percaya. Tapi orang Indonesia lebih hebat dari orang Itali. Anda bisa baca bukunya? Erick Thohir membeli Inter Milan. Ada kabar orang Itali beli klub PSSI? Orang Itali nggak bisa beli Persib, nggak bisa. Nggak mampu. Dia bukan hanya terkenal kan, berapa di United dia beli klub NBA itu apa? Dia beli Mahal dukunnya. apa? Masih percaya Pak? Yang pernah berbawa.